Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kehidupan nafas yang Kau masih anugerahkan. Kami berharap kepadamu bahwasanya Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami mau berjalan, Kau Tuhan berjalan bersama. Firman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7. Saya yakin dan percaya bahwa ketika Anda datang ke tempat ini, tujuannya adalah satu, yaitu menemui Tuhan. Dan Tuhan bisa ditemui dengan satu sarana, ya, yang satu alat yang baik bagi kita. Sarananya adalah doa, saudara. Ya. Dan saya yakin dan percaya semua yang hadir pada saat ini pasti berkepentingan dengan hal itu. Saya lihat muka-muka yang bermasalah, saya lihat muka-muka yang mau ditolong Tuhan. Saya melihat orang-orang yang secepat mungkinlah Tuhan tolong saya. Saya pun juga punya pengharapan seperti itu, saudara. But kita bukan Tuhan sih. Amin, saudara. Dia lebih tahu daripada kita, saudara. Ya. Oleh sebab itu pakai satu kata sifat, sabar. Dalam Tuhan kita harus sabar. Ya. Dan saya sangat percaya sekali. Saya bukan untuk membesarkan diri, ya. Tapi ini ada istri saya, bahwa rasanya tidak pernah tuh Pak, Bu, rasanya langka gitu, one of a kind, 99,9999999% doa saya dijawab Tuhan, selalu dijawab Tuhan, benar. Kenapa demikian? Karena saya tahu diri untuk minta kepada Tuhan. Saya nggak minta Tuhan berikan istri saya satu lagi lah. Karena yang ini kayaknya sudah rada-rada, udah mau pensiun gitu tuh. Ya enggak? Itu enggak? Istri saya itu cuma satu. Dari saya nyanyi di bar, saya nggak punya istri yang lain. Enggak, ini saya nggak pernah ganti oli, ganti ban, nggak ada. Ini aja. Karena mama saya selalu bilang begini. Kamu kalau punya istri satu aja. Kalau kamu diberkati, kamu terus menjadi orang yang ya dipakai Tuhan, maka kamu juga harus punya istri satu aja. Dan istri kamu itu nggak boleh kamu pukul, nggak boleh kamu bentak. Ya kemurahan Tuhan ya. Mike dia hampir-hampir nggak dapat bentakan saya. Ada sih kerinduan tapi betul nggak ya? Betul nggak? Memang yang namanya istri ya Mike, kadang-kadang layak dibentak gitu ya. Bisa. Saya cuma bilang satu sama dia kalau dia udah begitu. Ma, sayang satu sih, gue sayang Tuhan Yesus. Karena gue sayang banget sama Tuhan Yesus, jadi gue gak mau main-main sama lu. Dah, itu aja. Tapi jangan pancing, Ma, jangan pancing. Namanya istri kan, ya, kalau udah apa namanya itu, merajuk ya. Lagunya Ahmad Dhani kan ada tuh. Apa? Senangnya dalam hati. Kalau beristri dua gitu kan. Istri pertama merajuk, dua-dua merajuk. Terus saya kawin 3 gitu ya. Saya sedang berpikir, enggak lah. Satu aja udah sangat merepotkan. Saudara. Betul gak? Tapi on the other hand, dia penolong.
Saya kasih ikan teri, ikan asin, dia makan. Kerupuk Pak, dia makan. Amin saudara. Dia selalu bisa ikuti saya dengan baik. Memang Tuhan kasih saya istri yang tepat. Ya. Nah, hari ini dia bersama-sama saya. Tadi malam dia serika pakaian saya sudah. Dia serika. Kalau tidur yang paling lama. Dia lihat saya tidur dulu baru udah. Gitu. Padahal saya cuma tiduran aja gitu. 5 menit saya bangun lagi. Dia suka, ada apa Pak? Oh keren juga lah. Saya penting juga buat dia. Ya. Kalau saya sakit, ya rawat saya dengan baik. Ini satu kesaksian buat dia. Ya. Dia punya banyak teman. Banyak teman. Dan selalu, ya maafkan, teman tuh suka minta tolong gitu. Dan dia selalu tolong. Hampir langka dia nggak tolong. Dia bisa temenin orang pergi ke dokter, saudara. Dokter terawan Anda tahu. Yang udah gini-gini, nah, dia temenin. Dari pecah pembuluh darah sampai, aduh semua, dia tolong. Kadang-kadang kalau mau dioperasi, ya, di DSA, dia tolong. Sampai jam 12, jam 1, dia tolong. Masuk kamar, dia tolong. Pulang jam 5, jam 6 sore. Kalau satu pasien, kalau 2 pasien pulang setengah 10 malam. Saya kadang-kadang lihat, dari mana mah? Nggak capek aja. Itu dia duduk, baru taruh bagian badannya untuk cek lagi. Tiba-tiba telepon ring. Saya bilang, aduh dia lebih terkenal dari saya. Saudara. Terus dia, ya, masa? Saya kalau dengar begitu langsung bersila doa dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Ya kan? Kau terima dia di sisimu Tuhan dalam nama Yesus. Saya pikir udah mati kan, dia doang. Terus dia, Pak, gue harus ke rumah sakit. Ngapain? Bukan kalau baru rumah sakit, ini setengah 10 malam. Teman kita, sahabat kita, dia cancer stadium 4+. Dia udah pingsan di jalan. Yang begitu-begitu saya mau katakan buat Anda suka nggak terbaca di panggung. Tapi dia berlaku. Ya aku jalan ya, terus gimana? Dia pingsan di jalan. Dia udah stadium 4+. Gue kan harus ada kalau dia mati. Oh iya, bukannya Tuhan mah. Ya aku harus terbang ke Tangerang. Dia balik lagi jam berapa? Jam 3 pagi. Ke rumah. Saya sengaja kunci pintu. Karena saya orangnya nggak suka dikagetin. Jadi maksudnya kalau dia pulang, saya tidur, at least dia ketok pintu. Deg-deg gitu. Biar saya nggak kaget. Saya takut Yesus datang kali yang kedua kan saya nggak tahu. Saya yang buka pintu. Saya bilang gimana mah? Puji Tuhan dia hidup lagi Pak. Oh puji Tuhan. Terus dia lihat muka gue, dia ketawa. Gue doain lagi. Dan hari ini, itu artis selebriti. Artis selebriti kalau saya sebut namanya Anda bilang, penyakit apa Pak? Cancer. Dokternya udah hubungin kita berdua. Jadi begini ya Pak, Bu, sama teman saya satu lagi. Dia menderita cancer stadium 4+. Jadi kita dengerin gitu. Ya hanya hitungan bulan dia dipanggil Tuhan. Terus pingsan di tengah jalan. Berarti kan kita pikir bahwa dia udah mau dipanggil kan. Tapi terus dia bisa hidup lagi, puji Tuhan. Dan waktu dia kemo yang ke-6, ya, terus beberapa hari kemudian dia datang kepada saya. Terus dia bilang, Pak mau denger nggak kabar saya? Dalam hati saya udah dengar yang paling parah. Lo cancer stadium 4. Pak kata dokter kan saya cancer stadium 2 Pak. Enggak, 4. Cuman dokter bohong aja untuk menguatkan dia. Bapak tahu nggak? Waktu kemarin diperiksa lagi, melalui 6 kali kemo, dan dokter berulang-ulang periksa. Ternyata tidak ada cancer lagi di dalam tubuhnya. Yang nggak mau tepuk tangan saya tahu karena bukan temennya. Lalu saya, jadi Pak saya udah sembuh Pak total, amin deh. Yang penting dia sembuh. Jadi saudara datang ke sini tepat. Kenapa? Karena doa adalah sarana untuk mendekati Tuhan. Yuk beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, di dalam doa itu ada 3 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama,
Coba kita lihat Ibrani 5 ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan apa? Doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Amin, saudara. Ini sama seperti Yakobus 5 ayat 16b. The prayer of the righteous man is an effective and powerful. Artinya apa, saudara? Bukan doanya yang keren. Banyak saya dan Anda minta terus, kok aku udah berdoa berkali-kali, aku udah minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan kok nggak jawab aku. Tadi di podcast bersama dengan Michael, saya mau katakan buat saudara, ada love, His love, ada His grace. Tapi jangan lupa juga, saya dan Anda harus menjadi His favor. Amin, saudara. Jadi harus jadi favoritnya Tuhan. Harus jadi orang yang dikenan Tuhan. Love, biarkan dia. Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Grace, itu bukan kita, saudara. Kita nggak layak. Grace divided into two. Yang pertama adalah karena kita nggak layak, dia yang lakukan itu semua. Tapi yang kedua, kalau one day saudara kena masalah dan persoalan, bukan karena dosa dan kesalahan Anda, saya mau katakan itu grace. Coba lihat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19. Ayo, supaya orang nggak bilang ngarang gitu ya. Coba lihat 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-19. Sering berubah. Ibrani, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin, saudara. Pernah nggak alamin itu? Atau mungkin hari ini, iya, saya hanya karena adik saya, hanya karena orang lain. Dia yang berhutang, Pak, tapi pakai sertifikat tanah saya, rumah saya. Sekarang dia nggak bisa bayar, sayang dikejar-kejar oleh bank. Aduh. Saya mau katakan buat Anda, sadar, sometimes bukan karena kesalahan kita, Alkitab bilang. Kasih karunia divided into two. Yang pertama karena nggak layak, yang kedua sadar akan kehendak Allah. Supaya saya dan Anda diberikan lagi kenikmatan dalam bentuk kasih karunia yang luar biasa. Diperkenalkan dengan kasih karunia Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Nah, ketika Yakobus 5 ayat 16b katakan, the prayer of the righteous man, not the prayer, but the righteous one. Halo? Anda mau dijawab efektif sama Tuhan. Amin, saudara. Jadilah orang yang benar. Halo? Saya nggak bilang saya benar, tapi kalau saya dan Anda hidup benar di pemandangan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, your prayer is so powerful. 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 Nah, saya mau katakan buat Anda, ya, according to the Bible, itu doa divided into three. Yang pertama, coba kita baca sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan, ya, yaitu di dalam satu firman Tuhan. Yang pertama, coba kita melihat tentang Filipi 4 ayat 19, ya. Jadi doa yang pertama, klasifikasi doa yang pertama, yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Allahku akan memenuhi segala apa? Stop, segala apa? So, what you need? Jadi, ketika saya dan Anda berdoa, Anda juga harus tahu yang Anda minta itu apa? Kebutuhan, keperluan, dia akan penuhi. Allahku kan memenuhi keperluanku, kebutuhanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya kasih example buat saudara. Waktu anak saya kuliah, dia nggak usah pusing dengan biaya kuliah. Saya tahu itu adalah kebutuhan, saya bayar. Setuju nggak? Anda punya anak, nggak usah dia minta makan kepadamu. Anda adalah orang tuanya, dan makanan itu adalah kebutuhan, sediakan. Ya. Kadang-kadang dia pulang gitu dengan buku-buku terbang. Terus dia bilang, hehehe, muka jangan begitu. Ngapa? Dia tinggal buka aja tudung makanan, pasti ada makanan. Kalau nggak ada makanan, seolah-olah yang salah siapa? Istri saya.
Kadang kita sama Tuhan suka gitu. Kebutuhan saya. Kalau hanya soal kebutuhan dia jawab. Amin saudara. Dia jawab. Dia jawab. Ada yang di sini kurang makan? Nggak mungkin. Saya lihat muka-muka kenyang. Betul nggak? Lagi nih Bapak ini, saya lihat muka kenyang. Ya. Kenyang. Enggak lah. Bahkan banyak orang yang diet. Lihat gembala saudara. Saya ingat George Clooney. Gitu. Ingat Brad Pitt. Langsing saudara. Saya ingat dulu waktu pertama kali kita podcast, tadi dia cerita. Ya. Itu 7 tahun yang terakhir itu 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Dan hari ini perubahan di dalam tubuhnya sangat berbeda. Dan dia kalau udah semakin langsing, terus dia suka petantang-petenteng depan saya. Dia suka kasih lihat saya, Bapak gemuk ya Pak? Bapak gemuk ya? Iya. Dan dia kalau makan, dia ukur sedemikian rupa. Kenapa? Kadang-kadang saya mau katakan buat Anda, ya. Kadang-kadang kita udah bukan males makan, mau jaga tubuh aja begitu. Betul ya Pak ya? Betul. Makan kita kalau kita semakin tua, nggak ada tuh makan 1 bakul lagi, nggak ada. Saya juga lagi kurang-kurangin, tapi aduh, jadi pendeta hamba Tuhan susah juga sih. Kemarin habis khotbah terus saya bilang, Yuma, saya puasa sudah. Kalau saya puasa 17 jam, 18, 21 jam. Tapi begitu masuk ke Surabaya, baru mau pulang gitu. Itu koordinator di sana. Pak Johan, ayo mari makan Pak. Ayo Pak, mari. Pak Michael nggak datang menginstruksikan kepada saya supaya Bapak dikasih makan. Dalam hati saya, emang gue kelaparan apa ya? Mari Pak, makan saudara. Dengan istrinya dan anaknya. Aduh, ya kalau udah dikasih makan begitu, lihat ya kan. Menu-menu, itu kan pencobaan saudara. Mana restoran enak. Dalam hati saya, ya udahlah makan. Nah kalau udah kena gitu terus aja. Tidur, pulang tidur kan. Pagi-pagi udah diteleponin yang punya restoran di sini. Ya, Anda tahulah, saya punya sahabat di sini. Dia bergereja di sini, saudara. Dan dia membuka restoran, dia minta kepada kita gitu, ya, supaya berdoa biar restorannya rame. Rame, serame-ramenya, serame-ramenya. Cuman kalau manusia begitu, kalau udah rame, serame-ramenya, rame, serame-ramenya, suka lupa Tuhan. Waktu saya ada di sini, istri saya telepon, kok nggak ada Ci, kok mana? Istri, hari Minggu restoran saya rame-ramenya. Jadi saya nggak bisa ibadah yang jam 8 di sini. Kenapa? Ya kan orangnya juga begitu, langsung aja to the point. Kenapa? Hati-hati lah. Udah diberkati rame, serame-ramenya rame, Tuhan bisa bikin sepi, sepi-sepinya, sepi. Iya Bu, karena hari Minggu kan orang naik sepeda, orang suka olahraga, lari, mampir di restoran kita. Hati-hati loh Bu, hati-hati, saya cuma bilang hati-hati ya, supaya Tuhan makin senang dengan engkau. Hati-hati, Tuhan bisa cabut. Minggu depannya langsung, Bu saya gereja di sini, fotonya, kirim ke Jakarta, lihat Bu saya udah ibadah. Jam 8 dia ibadah, setengah 10, jam 10 bubar, dia pergi ke restorannya. Saudara tahu apa yang terjadi di restorannya? Itu orang ngantri, belum dibuka udah ngantri. Nah saudara tahu, dia mendapatkan penghasilan 3 kali lipat daripada biasanya di hari Minggu, 3 kali lipat. Dan tidak sampai 1 tahun ya, baru berapa bulan Tuhan izinkan break even point. Dan dia buka lagi restoran nanti di Ciputra. Nah istri saya bilang, iya kau harus jaga itu. Saya mau katakan buat Anda, di Tuhan kalau cuma kebutuhan dia sediakan. Ini dia sediakan, amin. Kan nggak ada ke gereja yang nggak pakai baju kan?
ini dia sediakan. Betul? Dia semua sediakan. Kebutuhanmu, sepatumu, Tuhan sediakan. Oleh sebab itu Alkitab bilang, Allahmu akan memenuhi segala kebutuhan keperluanmu, bukan menurut kekayaan orang lain, menurut kekayaan dia dan kemuliaan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda lihat di dalam hal yang kedua, yaitu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ayo baca sama-sama. Biar Anda tahu gini, oh begitu. Kenapa doa gue terjawab dan gak terjawab? Ini Tuhan yang jawab. Ayo baca Filipi 4 ayat yang ke-6. 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal apa? Keinginan. Banyak orang Kristen bilang gini, kebutuhan dia jauh bukan keinginan, itu keinginan. Nyatakanlah dalam doa dan permohonanmu, pasti doamu terjawab, menunggulah dengan sabar. Itu keinginan. Itu keinginan. Kadang-kadang malam-malam saya bilang sama istri saya, "Mah, gue mau makan makanan Manado." Tutup juga, jangan yang aneh-aneh. Enggak, saya cuma mau ngomong. Saya lagi senang, lagi pikirin makanan Manado. Ya, itu aja tuh tempe, tahu. Tapi bukan makanan Manado itu, mah. Saya mau makanan Manado. Ya udah, diam-diam, duduk-duduk. Bel berdering, ting tong, ting tong, ting tong. Terus keluar, ternyata ada, "Om, Pak, ini ada kiriman." "Oh iya, taruh aja di situ." Pembantu panggil, "Itu apa, Mbak?" "Tahu apa? Apaan, Mbak?" "Wah, restoran ini makanan Manado, Pak." Tuh kan. Kadang kecil. Tapi saya mau katakan buat Anda, bahkan apa yang menjadi kerinduanmu, Tuhan bisa jawab. Halo. Kemarin ada seorang koordinator di sana bilang, "Pak, kami sudah usia tua. Saya berumur 45 tahun. Suami saya lebih tua lagi." Terus dia ngomongin, "Tapi saya nggak ada keturunan, Pak." Kalau cara manusia saya bilang, "Ya udahlah, berhenti punya anak." Tapi saya bilang, keinginan nggak dosa. Betul nggak? Mau punya anak, saya bilang, "Bu, tetap berdoa, Pak, tetap berdoa karena Tuhan sanggup menjawab kerinduan dan keinginan kita." Kalaupun nggak dijawab, Tuhan bisa jawab melalui apa, saudara? Bayi tabung lah. Melalui apa, saudara? Melalui keponakan-keponakan, anak angkat, bisa. Jadi saya bilang, udah, tapi jangan pernah berhenti untuk meminta. Saya dulu bilang, "Tuhan pakai saya luar biasa, Tuhan luar biasa dong Tuhan. Jangan jadi pendetanya di persekutuan doa saya aja. Cuman 30 orang, Tuhan saya mau keliling Tuhan." Terus saya bilang, "Saya orang Manado ya Tuhan, tapi saya seumur hidup nggak pernah pulang ke Manado. Bukan nggak ada kerinduan, tapi ongkosnya nggak ada Tuhan. Saya mau lihat tanah saya Tuhan." Ya begitu saya jadi full timer, saudara, tiap bulan saya ke Manado. Sampai terbosen-bosen. Mama saya bilang begini, "Tuhanmu bukan hanya menjawab kebutuhanmu, tapi juga kerinduan dan keinginan." Anda mau bilang, "Tuhan, tobatkan suami saya." Itu kan keinginan. Tobatkan dalam nama Yesus. Tuhan, doakan aja terus dalam nama Yesus. Suami lagi tidur jangan diludahin, saudara. Pua gitu. Dia bangun, saudara. Dia balik, dia tampar engkau gitu. Iyalah. Itu terjadi di teman saya. "Pak, suami saya jahat, dia tampar saya." "Kenapa lagi? Bapak harus bilang sama dia kejadiannya kenapa." "Nggak mungkin, nggak ada angin, nggak ada hujan." "Saya doa, cuman saya sembur aja." Dia pua. Ya iyalah. Ya dia bangun, dia kaget sudah. Nah, teman saya satu lagi, "Pak, saya lihat dia dalam keadaan tidur, pas saya doain dia, saya cabut bulu badan, ya sakit lah." Sampai dia marah-marah. Keinginanmu nyatakan aja dalam nama Yesus. Ini ibu selalu bilang, "Saya mau suami saya jadi pendeta. Saya menikah dengan pendeta." Saya bilang gini, "In your dreams." "Ma, jangan yang aneh-aneh, jangan yang ngawur-ngawur." "Enggak, saya tetap minta kepada Tuhan." "Enggak kan. Lo berani bertaruh, enggak kan gue jadi pendeta." "Lo gila, lo pikir jadi pendeta gampang?" "Enggak bakal, pasti kau jadi pendeta." "Enggak mungkin." Begitu saya jalan, saya ketakutan sendiri.
Doa istri sama doa orang kecil besar. Jadi malam-malam jam 2, saya bangun, saya pikir, siapa? Anjing saya kan punya 5. Ada satu anjing kejepit. Dia di atas ya. Dia kalau doa itu sampai jidatnya ke bawah. Kaget dong saya. Dia kejepit di mana, kan anjing saya 4. Tidur sama saya 3. Jadi saya cari. Pada tidur nyenyak. Suaranya dari mana? Roh Kudus bilang, anjing yang besar. Wah, dia ngapain doa begitu? Saya deketin, dia ngomong gini, jadi kami hamba Tuhan. Waduh, pasti kejawab itu, pasti kejawab. Benar-benar kejadian. Saya jadi hamba Tuhan, terus saya bilang, lo harus tanggung jawab. Gue udah jadi pengusaha, enak-enak jadi karyawan, terus temen-temen gue jadi hamba Tuhan, lo harus tanggung jawab. Dia bilang, enggak apa-apa. Yang penting lo jadi hamba Tuhan. Lo mau kasih duit, enggak kasih duit, dia orangnya, waduh, kekeh. Lo mau kasih duit, enggak kasih duit, yang penting lo kasih duit, gitu. Dia bilang begini, pasti cukup hidup gue. Saya bilang, Ma, jangan suka tantang, pasti cukup. Gue mau makan apa aja, gue tahu Tuhan itu akan memenuhi keinginan. Saya jadi sama Tuhan. Jadi full timer loh kan. Dan hari ini cukup nggak? Lebih dari cukup. Keren juga nih. Keren. Saya mau katakan buat Anda, apa kerinduanmu? Ngomong aja, nggak dosa. Halo, nggak dosa. Nggak dosa. Anda mau anakmu jadi dokter, doain aja. Ya ujung-ujungnya jadi mantri, terima aja. Saya mau katakan buat Anda, terus. Mama saya selalu bilang, ayo minta sama Tuhan, nggak dosa. Kamu mau apa? Saya bilang, Tuhan saya mau rumah 5 kamar. Saya bilang sama ibu saya, bisa nggak Tuhan kasih 5 kamar? Bisa. Gimana mungkin 5 kamar, waduh berapa itu rumah, miliar pasti, bisa. Jangan miliar, triliun lagi dia bisa kasih kamu. Kenapa dia nggak kasih triliun? Takutnya lo gila. Dapat lo 5 kamar, benar nggak, Ma? Dapat 5 kamar. Saya jalan-jalan, saya lihat, waduh ada 5 kamar. Dan sampai hari ini selesai. Bahkan hebatnya Tuhan, itu saya belum selesai cicilannya, Tuhan sudah izinkan saya untuk tempati rumah ini. Jadi waktu saya bayar yang terakhir, 5 tahun, jadi 60 kali saya bayar. Sampai bongkok saya. 5 tahun bos, dulu sorry 33 juta Michael. Ya saya khotbah 500.000, 300.000. Saya bilang sama istri saya, ini jadi bagaimana nih bayar rumahnya, Ma? Pokoknya begini, kalau nggak bisa bayar, kita kembaliin aja. Istri saya, nggak mungkin. Lo hamba kesayangan dia, nggak mungkin. Ayo Pak, minta terus. Malam Pak, ya di atasnya nih Pak. Saya berdosa di hadapan. Dulu nyanyinya bukan itu. Haleluya. Cicilannya. Mau nggak doa begitu? Haleluya, cicilannya 3 juta saja engkau bayar, bukan aku. Kebayang? Selalu ada aja deh. Ada aja. Pengacara lah lihat saya, Pak Johan, shalom. Shalom Pak, shalom. Shalom. Kita jadi sahabat ya Pak. Jadi kakak adik. Mau dong. Ya cium kiri kanan. Tuhan berkati ya Pak Pendeta. Amin. Pak Pendeta. Menyinggung gak ya? Apa? Saya mau minta nomor rekening. Gak ada ketersinggungan. Gak ada. Justru kalau kau tidak tanya, saya tersinggung. Kenapa demikian? Dia kaya raya, Mike. Kaya raya. Pendeta apa? Dulu pengacara top ya. Kaya raya. Terus, ayo Pak Pendeta, ayo dong.
abangku rohani sayang, ayo dong. Dia suka panggil saya, ayo dong, ayo. Dalam hati saya, tenang aja, gue juga mau kasih, tenang aja. Saya bilang, 7 harus jelas. Kalau perlu, nomor rekening Anda harus hafal di luar kepala. Jadi ketika Tuhan tolong, mana Pak nomor rekening? Berapa ya? Ya udah saya jalan dulu Pak, 8 tahun gak akan dia kejar-kejar. Saya punya nomor rekening, saya hafal, hafal. Jadi kadang orang Pak nomor rekening, siap 7, 0. Oh Bapak hafal, harus. Karena saya akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Begitu besoknya, saya lihat di tabungan. Saya kalau ngomong begini orang bilang, oh ini pendeta ngomongnya berkat. Ya emang dari Tuhan sih. Saya nggak bisa buka apa-apa. Uang saya itu 300 ribu, 150 ribu, 50 ribu. Masa kalau dikasih 50 juta nggak mau saksi? Saya nggak minta-minta, dia yang minta. Orang bilang dosa siapa? Nggak tahu dosa siapa. Nggak ada yang dosa. Begitu saya cek. Saya lagi mau bayar listrik. Tiba-tiba masuk 50 juta. Hah? Masa sih? Saya ulang lagi. Cek saldo, kelebihan 5. Masa sih? Saya masuk yang mau ketiga kali Tuhan tegur saya. Sekali lagi gue buat hilang nih duit. Tahu nggak saudara, saya berlutut di mana? Di ATM, Mike. Di ATM. Saya berlutut. Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan bilang, keinginanmu asal jangan yang aneh-aneh. Halo, jangan yang aneh-aneh. Kan itu buat anak, buat dia. Dibayar sama Tuhan, selesai. 2011 selesai, 2011 selesai. Dan orang kasir di situ, Pak Yohan, iya, Pak Yohan, udah selesai cicilannya Pak. Oh iya, Masya ampun gitu ya Ci, iya. Terus dia bilang, Pak Yohan, mau lagi nih, ini ada lagi nih proyek perumahan. Kali ini nggak dibayar Tuhan. Orang saya udah sampai begini. Nanti kalau saya ambil lagi begini. Kita nggak boleh serakah. Saya tahu apa yang saya minta. Amin saudara. Bukan untuk hawa nafsu kita. Tapi untuk sesuatu yang memang kerinduan yang sama juga dengan kerinduan Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang keren. Yuk baca sama-sama. Yaitu di dalam Matius 21 ayat 22. Enak nih hitungnya atau ingatnya 21-22 Matius. Ya, ayo baca sama-sama. Ini bukan saya tapi Alkitab bilang gitu. Betul nggak? Ayo baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Dan keren ya. Apa saudara? Tadi kan kebutuhan. Kedua keinginan. Sekarang yang ketiga apa? Kenapa demikian? Dia Tuhan yang sempurna. Dan apa saja apa saudara? Yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menang. Halo, amin. Satu hari saya bilang, saya mau ke Amerika pelayanan. Jauh amat sih Pak. Kenapa? Gue diajarin firman katanya minta apa saja. Pak, kamu baru jadi hamba Tuhan, pendeta belum terkenal. Gue mau ke Amerika. Terus saya bilang, bos, Amerika bos, ulang ya bos. Oke bos, ya. Dia suka liatin saya, lo ngomong sama Tuhan, lo belum bikin visa, enggak apa-apa, minta dulu aja, enggak dosa, apa aja namanya. Tuhan tolong ya kami. 3 minggu kemudian ada pendeta dari sana, ini istrinya Pak Yohan Lumoin dong ya. Iya, kenapa? Kami dari Amerika. Saya habis mandi, terima. Jangan sampai nyasar, terima. Terus, ya ada apa? Kami mau mengundang Pak Yohan ke Amerika. Terus saya bilang, gengsi dulu, gengsi. Jangan kelihatan kita kayaknya nggak punya pelayanan, jangan. Ya kan kita harus sedikit-sedikit, penuh gitu, penuh. Jadi saya lihat dulu ya, oh ya udah Bu, nanti saya tuh, tapi nggak ada jadwalnya, ada depan saya. Tanggal berapa ya itu? Ini Bu di bulan Juli kalau nggak salah. Ya, kosong Pak. Oh gitu ya. Oke. Padahal saudara tahu, hari Sabtu saya ada pelayanan di Yogyakarta 9 kali. Di Setiawan. 9 kali.
Tapi ini Amerika gitu loh. Halo. Amin saudara. Amerika yang gak ada sultannya. Jogja ada sultan. Jadi saya juga harus ingat itu. Jadi saya berangkat, kalau nggak salah hari Selasa, hari Senin Selasa. Saudara tahu, hanya cuma 2 hari saya di situ. 1 kali saya khotbah di San Francisco. Terus saya harus pergi ke Los Angeles, West Los Angeles 2 kali. Terus saya pulang. Saya nginepnya di mana saudara? Beverly Hills. Tuhan kita gitu ya kan. Saya nggak minta Beverly Hills, ya di atas ya. Tapi teman saya di anak konglomerat. Terus dia bilang, Pak Yohan mau kapan sih ke Amerikanya? Saya bilang, saya diundang khusus. Kapan di San Francisco? Padahal cuma 1 kali aja. Cuma 1 kali. Oh gitu. Pak boleh nggak saya usahakan? Bapak jam berapa? Jam 10 pembukaan gereja. Kalau gitu Pak di gereja kami 3:30 jam 4 sore di West Los LA. Bapak boleh khotbah di situ. Silahkan. Dan saya khotbah tepat tentang suami istri yang hari itu sedang berkelahi. Jadi suami istri saudara jangan berkelahi. Kalau ada pun perkelahian jangan main pukul. Suami bertobat saudara. Istrinya langsung begitu selesai dia sambut saya. Tadi suami saya tukang pukul. Dia pukulin saya Pak. Langsung saya panggil teman saya. Nggak boleh kamu. Kalau mau hebat berani berhadapan dengan petinju. Jangan sama dia. Nggak boleh. Iya Pak. Saya dijemput Ferrari. Saya orangnya nggak suka dengan mobil-mobil sport. Dia jemput saya di depan di San Francisco, di LA. Dia buka itu open cup, saya, waduh. Terus dia bilang, Pak Johan, udah kayak film-film Hollywood. Saya mau kemana, bos? Ayo kita pergi ke LA West. Enggak, saya nggak mau naik-naik begini. Kalau memang begini saya naik ojek aja lah. Kenapa? Saya nggak suka ngebut. Akhirnya dia tutup, terus dia pelan-pelan. Sampai di situ saya khotbah, selesai ngomongannya cuma suami istri 30 menit. Terus saya diantar ke rumahnya, Beverly Hills bos. Tuhan Yesus, pendeta norak, sangat norak. Begitu saya lihat Beverly Hills, Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Teman saya bilang, kenapa Pak? Enggak, saya cuma nggak enak badan aja. Diajak minum kopi di situ, bintang Hollywood lewat. Saya bilang, Tuhan hebat ya, apa aja. Kalau itu sesuai dengan kehendaknya. Dan saya khotbah di situ dan pendeta itu yang pagi langsung telepon saya. Jadi begini ya Pak Yohan, besok kita pergi ke New York, kita pergi ke ada daerah-daerah itu, saya lupa. Negara-negaranya, kota-kotanya. Yang kota-kota yang New Jersey, terus apa lagi di sini. Ya itu di situ. Saya bilang gini, enggak Pak, saya besok harus khotbah di Yogyakarta 9 kali. Dia berlutut. Pak Yohan, this is America. Terus saya bilang, Yogyakarta juga is a kingdom. Ada sultan di situ. Pak Yohan, are you serious? Yes, serious. Besok pagi saya harus berangkat. Ada 2 orang artis ikut saya gini. Pak, please. Masa mau pulang? Saya harus pulang. Karena saya harus terbang sampai di Bandara Soekarno-Hatta, saya harus terbang ke Yogyakarta. Ya udahlah Pak, ini Amerika. Enggak. Kalau saya tetap di Amerika, terus saya pulang, nanti saya pulang 1 bulan saya di situ, pesawat saya nggak nyampe. Ngegantung di udara, Mas. Hilang. Terus di koran muncul. Pendeta bersama istrinya hilang dalam kegelapan malam. Bagi saya udah cukup. Apa yang saya doakan, saya rindukan, ya bahkan apa saja Tuhan jawab. Dan setelah itu pelayanan ke luar negeri Tuhan buka dengan hebat sama sekali. Bahkan untuk makan duren aja sudah, makan duren. Saya ngomong gini sama Tuhan, ini bukan sombong, enggak. Saya bilang gini sama istri saya, duren enak nih ya Ma. Aneh aja kamu, duren. Enggak, gue seneng aja gitu.
Gue lagi udah lama bertahun-tahun gak makan durian. Firman Tuhan katakan apa saja. Apakah gue minta durian sama Tuhan salah? Gue gak ada diabetes, ya kan? Gue gak ada penyakit apapun. Sekarang gue bilang gue mau makan durian. Terus istri saya, oh ya udah biar Tuhan kabulkan. Kira-kira 1 jam teman saya telepon. Halo, pastor. Kenapa? Pastor, kita ke Pineng yuk. Ngapain? Makan durian. Ngapain? Makan durian. Kapan? Terserah pastor, betul? Terserah pastor. Saya bilang, hah? Kalau begitu, kalau terserah saya, secepatnya. Cari jadwal kosong 4-5 hari. Enggak kemana-mana, Pak. Ke Pineng, enggak dirawat. Saya ketemu banyak orang Indonesia. Begitu saya ketemu langsung orang pastor, halo saya gereja ini, saya gereja itu, oh iya. Pastor ngomong-ngomong sakit apa? Saya nggak sakit. Pastor, ini daerah negara orang, nggak apa-apa kasih tahu aja, nggak apa-apa, nggak usah gengsi. Saya nggak sakit. Kalau begitu istri juga nggak sakit. Ngapain ke sini? Saya makan durian. Terus dia bilang, ini yang traktir saya. Saudara tahu, begitu masuk hotel, taruh itu barang-barang, di sebelah hotel kita durian. Durian, full of durians. King of fruit, itu durian. Begitu saya lihat, aduh itu durian. Ini maaf, 1000 maaf. Beda dengan yang saya lihat di sini. Di situ orang kan Chinese. Saya bukannya nggak mau makan itu durian. Saya cuma takut sentuh terus harganya melangit. Terus teman saya langsung anaknya, pastor makan aja, ini apa? Terus dia bilang, ini raja kunyit. Ini black tone. Ini king of kings. Jadi waktu dia bilang king of kings, saya otomatis, oh Yesus. No. Cina, jangan. Terus saya tanya, apa itu? Dia bilang king of kings, Jesus. No. I'm not Christian. Ya udah, ini king of kings, Jesus. Saudara, saya makan semua. Senorak-noraknya saya makan semua. Entah 1, entah 2, gitu. Itu belepotan gak apa-apa, gak ada yang lihat. Orang-orang Indonesia, pastor, saya makan durian. Saudara tahu, untuk makan durian begitu aja, Tuhan jamu. Begitu selesai, bayar. Saya kalau pembayaran begitu, Michael, saya berdiri jauh-jauh. Saya tanya, excuse me, do you know the toilet is? Gitu kan? Masih mahal. Tuhan bilang, kalau kau tahu mahal, jalanlah yang jauh. Saya jalan jauh. Sampai di WC saya liatin, Mas, udah dibayar atau belum? Begitu bayar, balik lagi saya bilang, udah bayar belum nih? Hah? Pastor, saya yang ajak. Terus saya bilang, berapa? Enggak lah pastor. Dia cuci tangan, saya lihat bonnya. Makan durian aja Pak, Bu, dengar baik, 30 juta. Saya langsung, saya kedurianan. Orang tanya, kenapa pastor? Ini 30 million. It's okay. Saya tahu, segelas air putih aja. Kalau saya berikan buat hamba Tuhan pasti diberkati, apalagi durian. Saya bilang, sering-sering traktir durian. Bawa saya ke Pineng. Diajakin lagi nanti bulan depan. Saya bilang, nanti aja, udah cukup. Jangan kedurianan, betul nggak? Nanti saya nggak diundang lagi sama Michael. Saya duduk di sebelah Michael. Michael tanya, kenapa Pak Johan? Kedurianan. Saya tutup firman Tuhan. Ayo, 3 perkara ini Anda bawa pulang. Kebutuhan Anda, minta sama Tuhan. Amin. Saya punya hutang, sebut. Jangan gini, saya punya hutang Tuhan, gak usah tahu Tuhan berapa, sebut. Saya punya hutang 3.750.865 rupiah. Baik itu di warung maupun di langganan di pasar-pasar, dalam nama Yesus saya sudah jumlahkan. Kalau boleh tambahkan, tidak boleh kurang dalam nama Tuhan Yesus. Jangan cuma Tuhan, saya punya hutang. Mau bayar nggak? Nggak bayar nggak apa-apa sih Tuhan. Saya cari sendiri. Minta sama Tuhan, pasti.
Anda butuh mobil untuk antar mungkin anak-anak, minta terus, serang itu kerajaan surga dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh sebab itu Anda harus ngerti lagu-lagu rohani untuk menyerang kerajaan surga, tanda kutip. Anda harus bilang, ya kan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Hafal itu lagu. Jangan yang apa namanya tuh, kakak-kakak ya kan, ya kan. Teman-teman saya pendeta, aduh. Saya bilang ngapain sih? Emang Pak Pendeta nggak tahu nih tabola bale lagi keren, aduh, ya kan? Apalagi, aduh, udahlah, boleh kita tahu, tapi dengar baik, rohani lebih penting. Ku pandang wajahmu, bayar hutang, pertolonganku datang darimu. Saya kasih tutup dari satu kisahnya. Anda lihat ada yang berubah di saya. Michael bilang, aduh, saya ada masalah dengan gigi. Anda lihat sekarang gigi saya. Tuhan, saya bilang Tuhan, saya kan ada di atas panggung. Nggak enak kalau giginya nggak bagus. Katanya engkau raja di atas segala raja. Apalah artinya gigi? Kau kirimkan dokter-dokter yang terbaik. Dalam nama Yesus. Nunggu, nggak datang-datang tuh dokter. Terus saya bilang, Tuhan, ini gigi saya kurang bagus. Saya mau. Terus saya cek harga gigi, satu gigi sudah 25 sampai 35 juta. Langsung rohnya lari gitu. Roh saya bukan Roh Kudus. Roh saya gitu. Oh, 25, 35. Terus saya tanya sama itu dokter. Jadi saya harus diperbaiki berapa? 29 gigi. Saya satu giginya berapa dok? Antara 25 sampai 35 juta Pak Pendeta. Tuhan Yesus Kristus. Jadi pelihara gigimu dengan baik. Amin. Jangan telan gigimu. Amin. Ya. Saya bilang, 25 sampai 35. Terus periksa. Terus mereka, Pak 29 harus di crown dan juga di implant. Jadi berapa total? Ini kalau tanya saya segini. Saya udah mau bilang sama istri saya, pulang ya Ma. Pulang. Biarinlah asal gigi pas-pasan, yang penting roh Tuhan gitu. Itu Tuhan dengar. Dari 4 dokter, saya bisa pilih tepat yang kecil. Dan ternyata dia anak Tuhan. Begitu saya tanya, dok bisa? Berapa ya dok? Jangan ngomong harga. Terus saya bilang, kalau dokter sudah mengatakan begitu, sampai selesai saya nggak akan ngomong harga. Pokoknya begini pastor, saya selesaikan sampai selesai. Kalau bukan Tuhan, nggak mau. Begitu dia beresin semua, saya cuma bayar, ya secukupnya. Dia kasih lihat, oh bisa. Jadi saya selama seminggu dirawat. Begitu selesai dia, pastor dengan catatan satu ya, apa? Jangan cerita-cerita orang harganya. Jadi orang-orang dia bilang, aduh pastor giginya mau kesamat. Terus saya bilang, iya. Di mana pastor? Itu dokter. Pastor berapa harganya? Itu yang saya nggak tahu. Kan saya nggak boleh rugikan dia. Ini khusus spesial untuk pastor. Lihat, gigi aja Tuhan tolong. Apalagi cuma hutang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.